Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab di hari Minggu 25 Juli 2021 ini. Kita warga Gemim dituntun dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Baik kita yang di rumah gereja, bahkan yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang diberi judul Ananias dan Safira. Kita mulai. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengepani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini kebenaran versus dusta, atau kebenaran melawan dusta. Saudara-saudara, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Dan kita sekalian dituntun dalam perenungan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tentang kisah suami istri Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah suami istri yang tentu kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati. Saudara-saudara, nama Ananias dan Safira ini memiliki arti yang sungguh indah. Ananias artinya Allah yang memberikan, dan Safira berarti yang cantik. Jadi nama mereka sungguh indah. Namun ternyata nama yang indah tidak menjamin kelakuan mereka juga baik di hadapan Tuhan. Karena sikap mereka penuh dengan dusta, suami istri ini bersekongkol untuk menahan hasil penjualan tanah mereka. Padahal mereka sudah diberkati dengan apa yang ada pada mereka.
Di sini Ananias dan Safira tidak jujur. Mereka tidak tulus, penuh dengan kepalsuan. Bahkan ada ambisi yang tidak baik ketika mereka hendak membawa persembahan mereka. Dalam bacaan ini dikisahkan atau diceritakan manakala Ananias ini dan istrinya Safira menjual sebidang tanah mereka, lalu hasil penjualan tanah tersebut mereka bawa dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Namun yang kita lihat dalam teks bacaan ini, Roh Kudus Tuhan mau menyatakan kepada Rasul Petrus waktu itu, sehingga Petrus mengetahui rahasia dusta antara Ananias dan Safira. Sehingga Petrus mengatakan kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Karena apa? Dusta yang ada pada ucapannya. Nah, kembali kita melihat pasal sebelumnya dari perikop ini. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Bahwa kehidupan jemaat waktu itu mereka hidup dengan kasih, penuh kasih. Mereka saling membantu satu sama lain. Mereka saling membangun sebagai persekutuan tubuh Kristus. Mereka menjual segala kepunyaan mereka dan dibawa serta diletakkan di depan kaki rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kita dapat lihat pada pasal 4 ayat 35. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun waktu itu yang berkekurangan. Karena dorang saling membantu, saling menopang sebagai jemaat Tuhan. Nah, sehingga perikop ini mengkisahkan bahwa Ananias dan istrinya Safira pun demikian. Mereka punya sebidang tanah, lalu mereka jual. Mereka bawa hasilnya di depan kaki rasul-rasul. Sebagaimana kebiasaan jemaat mula-mula waktu itu. Tetapi di sini, Rasul Petrus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus mengetahui rencana jahat dari Ananias dan Safira. Roh Kudus memberitahukan kepada Petrus kejahatan hati suami istri tersebut, bahwa mereka tidak jujur, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dusta. Bukan cuma di hadapan manusia saja, tetapi mereka telah mendustai Roh Kudus. Mereka telah mendustai Roh Kudus Tuhan. Mungkin ini Ananias dan Safira berpikir, asikwa Tuhan nyanda tahu, asikwa Tuhan nyanda lihat. Padahal tidak ada yang tersembunyi dari pengamatan Tuhan. Segala yang diperbuat oleh umatnya diketahui oleh Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati manusia sekalipun Tuhan tahu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus mau menyampaikan bahwa tanah itu selama belum dijual adalah kepunyaan mereka. Benar, oh, itu kepunyaan Ananias dan Safira. Dan pun setelah dijual, hasilnya tetap dalam kuasa mereka. Namun di sini yang mau ditekankan, jika memang benar-benar mereka mau memberi, maka selayaknya lah mereka memberikannya dengan sepenuh hati.
memberi dengan ketulusan, memberi tanpa ada maksud-maksud tertentu. Atau lebih baik, tidak usah memberi jika pemberian itu bukan lahir dari ketulusan. Bahkan jika hanya dengan maksud-maksud, apalagi untuk mendapatkan hormat dan juga pujian dari orang lain. Di sini Petrus hendak mau mengatakan, bukanlah berapa jumlah pemberian. Bukan soal nominal yang Petrus mau tuntut dari Ananias dan juga Safira. Tetapi bagaimana komitmen iman mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan soal jumlahnya berapa, tapi yang mau diingatkan bahwa pemberian itu lahir dari ketulusan kita. Komitmen iman kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang orang punya ini adalah pemberian Tuhan. Lalu juga di sini dikisahkan, seketika itu rebalah ini Ananias. Dan putuslah nyawanya, dia mati. Bahkan orang-orang mengusung mayatnya, mengepani mayat itu, mengusungnya keluar dan menguburnya. Dan begitu lagi kira-kira 3 jam kemudian hal yang sama terjadi kepada istrinya Safira. Karena ketika ditanya oleh Petrus, karena dia tahu dia bersekongkol dengan suaminya, dia bilang seperti apa yang sudah disepakati dengan suaminya. Safira tidak tahu bahwa suaminya ini telah mati karena dusta, karena kebohongannya. Dan akhirnya ini Safira pun mengalami apa yang seperti dialami oleh suaminya Ananias. Mereka berdua mati. Putus dong penyawa karena suatu kesepakatan dusta. Sehingga di sini dusta berujung pada maut. Dusta membawa pada kebinasaan. Dusta membawa pada kehancuran. Memang ketika kita membaca kisah Ananias dan Safira ini mungkin kita berpikir, sungguh tragis apa yang dialami oleh mereka. Karena itu saudara-saudara, kita pun belajar dari kisah mereka. Kita belajar dari kisah Ananias dan Safira. Jangan orang main-main dengan dusta. Atau jangan kita hidup di dalam dusta. Karena biar manusianya tidak tahu, mar Tuhan Allah tahu apa yang kita lakukan. Karena torang pe Tuhan itu maha tahu segala-galanya. Nyanda ada yang terselubung. Nyanda ada yang di luar dari pengamatan Tuhan. Mungkin orang boleh berdusta pak manusia, pak istri, pak suami, atau kepada siapa saja. Tapi kita tidak bisa mendustai Tuhan. Dusta yang disembunyikan di balik suatu tindakan yang terlihat benar. Namun sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tidak dapat didustai. Di hadapan Tuhan, semua terlihat dengan begitu jelas. Kita bisa saja menutupi segala sesuatu di hadapan manusia. Alias orang boleh berdusta. Toh? Namun di dalam Tuhan, orang tidak bisa mau batowo. Di hadapan Tuhan, Tuhan tahu persis kehidupan kita. Bahkan berapa yang orang dapat dari hasil pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan tahu. Karena Tuhan yang kasih. Mungkin mai Tuhan yang tidak tahu berapa orang pe hasil kerja. Mungkin suaminya tidak tahu tuh istri ada usaha dapat berapa. Tapi Tuhan tahu
karena Tuhan yang memberikan berkat-Nya. Ananias dan Safira, mereka telah melakukan dosa. Dan dikatakan di sini, dosa mereka atau dusta mereka ini karena pekerjaan iblis. Yang dimana kesemuanya berujung membawa mereka pada kebinasaan. Sehingga kita belajar dari firman Tuhan ini. Dusta, pada akhirnya orang akan binasa. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, upah dosa adalah maut. Sekali lagi, upah dosa adalah maut. Tidaklah salah, saudara-saudara. Kita menahan sebagian hasil penjualan jika ada keperluan. Atau pada intinya mungkin di masa itu orang butuh. Namun adalah bohong atau dusta jika mereka katakan telah memberikan semua yang mereka miliki seperti Ananias dan Safira. Tuhan mau tuntut orang pe kejujuran. Tuhan suka orang mau hidup benar di hadapannya. Oleh karena itu janganlah sekali-kali orang berniat untuk berbuat dosa. Jangan sekali-kali kita berniat untuk melakukan yang namanya dusta. Karena tentu kalau orang berucap dusta, pasti dalam tindakan, dalam perbuatan, orang pun akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena dusta adalah sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan kalau kita melakukannya seperti Ananias dan Safira, kebinasaan yang akan kita alami. Bukan berkat Tuhan yang kita akan alami. Nah, tentu Tuhan di sini menghendaki bahwa kita umatnya tidak hidup di dalam dosa. Tidak hidup melakukan dusta. Berucap kata-kata yang tidak benar. Berucap kata-kata yang sembrono. Apalagi melakukan hal yang tidak benar. Melainkan Tuhan menghendaki kita umatnya hidup di dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran pasti akan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dia takut untuk berdusta. Dan tidak mau kerjasama dengan iblis untuk mendustai siapapun, terlebih untuk mendustai Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak ada dusta untuk kebaikan. Karena memang orang sering dengar, berdusta demi kebaikan. Ada yang membenarkan demikian. Karena namanya torang berdusta sama halnya torang hidup di luar kebenaran Tuhan. Jadi torang sonda hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal sekali lagi Tuhan mau, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, mulai sekarang ini mari torang belajar hidup jujur dalam kehidupan ini. Jujur pada diri sendiri. Berapa tuh Tuhan ada kasih patorang, berilah yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Jangan di masa pandemi seperti ini, kita ketika menikmati berkat Tuhan, maka orang tidak mempergunakan berkat Tuhan itu dengan bijak. Terlebih orang nyandak pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita memberi dengan terpaksa. Jangan kita memberi dengan maksud-maksud tertentu. Apalagi untuk mencari nama atau pujian. Kisah Ananias dan Safira ini tentu sekali lagi memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, umat sekarang ini. Jemaat sekarang ini, bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dusta atau ucapan-ucapan yang menipu. Sehingga jelas di sini bahwa ketika kebenaran versus dusta,
atau kebenaran versus melawan dusta, maka tentu kebenaran itu yang akan menang. Karena orang benar hidupnya diberkati oleh Tuhan. Orang benar hidupnya diberkati. Tetapi dikatakan dusta akan membawa orang pada kebinasaan. Orang Tuhan Allah berdaulat penuh dalam kehidupan kita ini. Karena itu mulailah sekarang ini kita buka hati kita ini untuk mau ditegur oleh Tuhan. Seperti Petrus yang tentu menegur Ananias dan Safira dengan maksud supaya dorang hidup jadi baik-baik. Supaya dorang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi mereka menutup mata iman mereka untuk mau menerima teguran dari Tuhan. Karena itu sekali lagi, mari kita membuka hati kita untuk ditegur oleh Tuhan. Karena pasti semua itu untuk kebaikan kita. Dalam keluarga, mesti ada kejujuran satu sama lain. Jangan ada dusta. Bahkan jangan suami istri bersekongkol untuk melakukan kejahatan ataupun melakukan apa yang tidak baik, berdusta di hadapan Tuhan. Seperti Ananias dan Safira. Tetapi ada sikap yang jujur untuk sama-sama membawa keluarga kita untuk ada di jalan kebenaran Tuhan. Untuk ada di dalam kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan sok kasih orang berkat, apakah pekerjaan, kesehatan, kekuatan, keluarga yang utuh, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan torang pakai, torang hidup ini untuk melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar. Susah di masa pandemi, kong torang cuma mau bapesta pora, toh? Torang so baking tuh acara-acara yang pada akhirnya torang so lupa mau memberi persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai kehidupan kita, tapi biarkan kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.